Pernahkah kalian mendengar tentang istana iblis setelah dia diusir dari surga? Kisah mengejutkan ini mengandung banyak pelajaran berharga yang mungkin belum kalian ketahui. Mari kita telusuri bersama rahasia di balik istana iblis yang tersembunyi di lautan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran dan hikmah tentang istana iblis setelah ia diusir dari surga. Sebelum kita mulai, mari kita renungkan bersama peristiwa yang terjadi 120.000 tahun yang lalu. Sebuah peristiwa besar yang membawa banyak hikmah bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan tujuan yang mulia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 34, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia termasuk golongan yang kafir. Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Semua malaikat dengan penuh ketaatan dan keikhlasan segera melaksanakan perintah Allah ini. Namun di antara mereka ada satu makhluk yang membangkang. Dialah Azazil, yang kemudian kita kenal sebagai iblis. Kesombongan Azazil membuatnya menolak perintah Allah. Ia merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Kesombongan inilah yang menjadi awal mula kehancurannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada iblis untuk keluar dari surga. Maka sejak saat itu iblis pun diusir dari tempat yang penuh rahmat dan keberkahan tersebut. Namun, apakah kalian tahu kemana iblis pergi setelah diusir dari surga? Inilah rahasia yang jarang diketahui dan sangat menarik untuk kita ketahui lebih lanjut. Mari kita lanjutkan penelusuran kita. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai hal ini. Ketika beliau ditanya apa yang beliau lihat, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, aku melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular. Perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ini memberikan kita gambaran tentang tempat iblis setelah diusir dari surga. Penjelasan mengenai hal ini juga ditemukan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan bahwa iblis memiliki banyak tentara dan memilih lautan sebagai tempat istananya. Mengapa lautan? Luasnya lautan yang mencapai 3/4 dari permukaan bumi memberikan ruang yang sangat luas bagi iblis untuk mengatur dan memerintah bala tentaranya yang begitu banyak. Lautan dengan kedalaman dan misterinya menjadi tempat yang sempurna bagi iblis untuk menyembunyikan dirinya dan merencanakan tipu daya terhadap umat manusia. Dari sana ia mengirimkan godaan dan bisikan kepada manusia untuk menjauhkan mereka dari jalan Allah yang lurus. Iblis tahu bahwa di lautan ia bisa beroperasi dengan bebas dan tidak terlihat oleh manusia. Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam, mari kita merujuk pada beberapa hadits dan penjelasan ulama tentang tempat ini. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengirim bala tentaranya, yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Hadits riwayat Muslim. Hadits ini menjelaskan bahwa iblis menempatkan singgasananya di atas air, yaitu lautan, dan dari sana ia mengatur bala tentaranya untuk menebar fitnah dan godaan di bumi. Iblis memiliki hierarki dalam tentaranya, di mana mereka yang paling berhasil dalam menyesatkan manusia mendapatkan kedudukan yang lebih dekat dengan singgasana iblis. Salah satu aspek yang menarik dari riwayat ini adalah tentang ular-ular yang mengelilingi singgasana iblis. Dalam beberapa tafsir, ular-ular ini dilihat sebagai simbol kekuatan dan pengawasan iblis terhadap wilayah kekuasaannya. Mereka mungkin melambangkan penjaga yang setia dan siap menjalankan perintah iblis dalam menyesatkan manusia. Ular dalam banyak budaya dan agama
sering dikaitkan dengan tipu daya dan bahaya yang sesuai dengan peran iblis sebagai penggoda utama. Namun, dari kisah ini, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Pertama, kisah ini mengingatkan kita tentang bahaya kesombongan. Kesombongan adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terjadi pada iblis, kesombongan dapat membawa seseorang dari tempat yang penuh berkah ke tempat yang penuh kehancuran. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga hati kita agar tetap rendah hati dan taat kepada perintah Allah. Dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 13, Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fakhruj innaka minas sagir'an. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Quran surah Al-A'raf ayat 13. Kedua, kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya ketaatan kepada Allah. Semua malaikat menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada perintah Allah tanpa sedikit pun ragu. Ini menjadi contoh bagi kita bahwa ketaatan kepada Allah adalah hal yang paling utama dalam hidup kita. Ketaatan ini akan membawa kita kepada keberkahan dan ridha Allah. Ketiga, kisah ini mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap godaan dan tipu daya iblis. Iblis tidak akan pernah berhenti mencoba untuk menyesatkan manusia. Dari tempatnya di lautan, ia terus mengirimkan bisikan-bisikan yang menggoda manusia untuk menjauh dari Allah. Oleh karena itu, kita harus selalu memperkuat iman kita dan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan iblis. Mari kita renungkan lebih dalam tentang strategi iblis dalam menyesatkan manusia. Iblis memiliki banyak cara untuk menjerat manusia. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iblis duduk menghadang anak Adam di jalan Islam. Dia berkata, apakah kamu akan memeluk Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Maka anak Adam tidak menghiraukannya dan dia memeluk Islam. Iblis menghadangnya di jalan hijrah. Dia berkata, apakah kamu akan hijrah dan meninggalkan tanah airmu dan langitmu? Maka anak Adam tidak menghiraukannya dan dia berhijrah. Iblis menghadangnya di jalan jihad. Dia berkata, apakah kamu akan berjihad yang menyebabkan kamu kehilangan nyawamu dan hartamu? Maka anak Adam tidak menghiraukannya dan dia berjihad. Hadits riwayat Bukhari. Hadits ini menunjukkan bahwa iblis tidak hanya menggoda manusia untuk berbuat dosa, tetapi juga menghadang mereka di setiap langkah kehidupan yang mendekatkan mereka kepada Allah. Iblis menggunakan berbagai cara, dari menanamkan keraguan hingga menakut-nakuti untuk menghalangi manusia dari jalan kebaikan.